Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Smart School, jumpa lagi dalam pembelajaran ekonomika dengan sesi akuntansi dan kali ini bersama dengan saya Rudiansyah. Masih dalam program yang sama, Smart School, Smart Generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart School. Tentunya kami berharap sahabat Smart School bersama dengan ibu bapak guru pendamping di sekolah masing-masing dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ya, dalam pembelajaran kita hari ini kita akan membahas materi akuntansi dengan sesi tahapan akuntansi buku besar. Ya, sahabat Smart School, sebelum kita masuk kepada inti pembelajaran kita, sebagai repetisi terkait dengan materi kita sebelumnya, saya akan ingatkan bahwa tahapan akuntansi melalui proses identifying, kemudian recording, summarizing, dan selanjutnya reporting, dan di akhir tahapannya ada analyzing. Oke, dalam pembelajaran kita kali ini, sahabat Smart School, kita akan fokus pada tahapan recording atau pencatatan. Dalam hal ini, General Ledger. Apa sih yang dimaksud dengan General Ledger? Ya, sahabat Smart School, General Ledger adalah buku besar dalam bahasa Indonesia. Namun dalam hal ini tentu masih timbul pertanyaan, kenapa disebut buku besar? Apakah karena ukurannya yang besar? Tentu tidak. Ya, buku besar disebut buku besar karena lebih kepada fungsinya yang besar dalam proses tahapan pencatatan di akuntansi. Secara etimologi, buku besar dapat kita artikan sebagai daftar pencatatan seluruh transaksi akun yang sejenis. Jadi akun yang sejenis itu dikelompokkan dalam satu pencatatan buku besar yang dicatat secara kronologis. Artinya pencatatan dalam buku besar ini berdasarkan urutan tanggal transaksi. Tanggal transaksi yang lebih dahulu terjadi tentu dicatat lebih dahulu. Demikian yang dimaksud dengan pencatatan secara kronologis. Kemudian pencatatan buku besar ini terperinci. Artinya apa? Dalam buku besar itu disampaikan, dikemukakan dalam bentuk teks hal-hal terkait dengan transaksi tersebut sehingga pembaca buku besar ini lebih mudah memahami transaksi yang terjadi pada tanggal terkait. Kemudian disertai pula dengan saldo dari akun tersebut. Ya, sehingga dapat diketahui bahwa satu akun itu nilai saldonya berapa, yang kemudian dapat kita lanjutkan dalam proses summarizing nantinya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita pahami bahwa sumber pencatatan buku besar ini berasal dari pencatatan sebelumnya, yakni jurnal. Jadi dua aktivitas ini, pencatatan di jurnal dan buku besar, tentu merupakan rangkaian terintegrasi. Nah, mungkin ada pertanyaan, yang mana benar? Pencatatan buku besar itu dilakukan ketika terjadi transaksi dicatat di jurnal langsung posting ke buku besar, ataukah nanti sekalian di akhir periode baru di posting ke buku besar? Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait hal tersebut. Sahabat Smart School, dalam pencatatan ke buku besar dikenal istilah posting. Apa sih yang dimaksud dengan posting? Tentu bukan hal yang sama dengan apa yang sering kita lakukan di media sosial kita masing-masing. Tetapi posting yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana
ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal, ya, yang biasa juga disebut the book of original entry, itu kemudian dipindahkan ke buku besar yang disebut the book of final entry. Kenapa disebut the book of final entry? Karena sesungguhnya buku besar adalah tahapan akhir proses pencatatan atau reporting dalam tahapan akuntansi. Oke, sahabat Smart School, jadi dua hal ini, jurnal dan buku besar, merupakan satu proses yang terintegrasi dalam recording atau pencatatan transaksi. Kita lanjut. Sekarang kita lihat ilustrasi pencatatan atau posting transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Di sini kita ada ilustrasi transaksi yang telah dicatat di jurnal umum. Perhatikan dengan baik. Di kolom tanggal, transaksi ini terjadi pada 5 Januari, di mana melibatkan dua akun, yakni kas dan modal. Uraiannya yang terjadi pada saat itu disetor modal awal Tuan Adi. Di sini penting sahabat Smart School perhatikan, kiranya dalam membuat jurnal itu, di baris terakhir dari transaksi tersebut, kita kemukakan uraian transaksi secara singkat, sehingga nanti memudahkan kita mengisi kolom keterangan di buku besar. Tapi sekiranya di kolom keterangan ini sahabat Smart School tidak mengisikan uraian transaksi seperti contoh yang ada, disetor modal Tuan Adi, itu juga bukan hal yang salah, tetapi nanti akan sedikit merepotkan dalam mengisi uraian transaksi di buku besar. Kemudian ada kolom ref. Perhatikan kolom refnya. Kolom refnya belum ada isinya. Kenapa demikian? Nanti kita akan lihat. Ya. Kemudian nilai transaksi kas 25 juta dan tentunya juga modal dengan nilai yang sama di kolom kredit 25 juta. Sekarang kita posting ke buku besar. Langkah awal dalam membuat buku besar tentu menuliskan nama akun dari buku besar tersebut dan disertai dengan kode akunnya. Jadi ini satu paket, nama akun dan kode akun. Bagaimana penomoran atau pengkodean akun, saya kira itu kita sudah pelajari pada sesi-sesi pembelajaran akuntansi sebelumnya. Kita lanjut. Ini format buku besar. Ada kolom tanggal yang kita isi tentunya dari sumber tanggal transaksi di jurnal umum. Ya, seperti biasanya, kolom yang lebih lebar kita isi dengan nama bulan dan kolom yang lebih kecil kita isi dengan tanggal transaksi. Kolom keterangan, apa kita isikan dengan kolom keterangan? Kolom keterangan kita isi dengan uraian yang kita telah tuliskan sebelumnya di jurnal umum di bawah transaksi masing-masing. Dalam hal ini disetor modal Tuan Adi. Seperti yang saya sampaikan tadi, jikalau semisalnya kita tidak menuliskan uraian itu di jurnal umum, tidak apa-apa. Nanti di buku besar boleh kita tuliskan dan menunjukkan transaksi yang terkait dengan tanggal tersebut. Kemudian ada kolom ref. Kolom ref pada buku besar itu kita isi dengan sumber pencatatan kita. Ada dua sumber pencatatan buku besar. Kalau perusahaan itu baru beroperasi pada tahun ini, tahun berjalan, maka sumber pencatatannya adalah jurnal umum. Tetapi kalau perusahaan itu sudah beroperasi di tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan seterusnya, maka sumber pencatatannya adalah neraca saldo periode berikutnya atau tahun berikutnya. Jadi ingat, sumber pencatatan di ref ini ada dua. Kalau perusahaan tersebut baru beroperasi pada tahun ini, maka tentunya sumber pencatatannya adalah jurnal umum. Dan kalau dia sudah beroperasi di tahun kedua, 3, 4, dan seterusnya, sumber pencatatannya adalah neraca saldo. Dan ingat Ki, di kolom ref ini sumber pencatatannya jurnal umum dilengkapi dengan halaman dari jurnal umum itu. Neraca saldo juga demikian. Sumber pencatatannya halaman berapa? Ya. Di sini kita lihat jurnal umum halaman 1. Maka kita tuliskan
JU1 atau JU.1. Lanjut, kita lihat untuk akun kas ini, karena kita sedang membuat buku besar kas, kita lihat akun kas ini nilainya berada di posisi mana. Ya, di jurnal umum kita lihat nilainya berada pada posisi debit 25 juta. Maka tentu di posisi debit pula kita harus tuliskan nilainya di buku besar tersebut, yakni 25 juta rupiah. Ya. Lanjut, ada kolom saldo. Saldo kita ambil dari nilai terakhir, yakni 25 juta tersebut. Nah, kita simpan juga dalam posisi debit, karena dari di debit maka saldonya juga debit, dan memang kas sebagai aset saldo normalnya berada di posisi debit. Oke. Kemudian karena di sini ada dua akun yang terkait dengan transaksi tanggal 5 Januari, maka kita mencatatnya di dua buku besar, yakni buku besar kas dan buku besar modal. Kita buat lagi buku besar modalnya. Namun sebelumnya perhatikan, hampir terlupakan. Ketika kita sudah memposting pencatatan dari jurnal ke buku besar, maka langkah selanjutnya kita harus kembali ke jurnal umum kita, ke jurnal kita. Kembali ke jurnal dan mengisi kolom refnya. Kolom ref dengan kode akun terkait. Perhatikan jurnal umum. Ya, pada jurnal umum di atas perhatikan kolom refnya. Kita input 11, ya, 111. Ya, ini berarti bahwa akun kas tersebut telah kita posting ke buku besar. Ya. Sementara modal masih kosong. Ini berarti modal belum kita posting. Mari kita posting modalnya. Tentu terlebih dahulu menuliskan nama akunnya dan kode akunnya. Caranya sama persis. Ya. Tanggalnya kita masukkan Januari bulan 5, Januari tanggal 5. Ya. Kemudian kolom keterangannya tetap sama. Kita ambil dari uraian pada jurnal umum, refnya. Nah, refnya sama karena kita sumbernya sama juga, yakni dari jurnal umum halaman 1. Perhatikan, modal berada pada posisi kredit di jurnal umum, maka tentu penulisannya, pencatatannya di buku besar juga harus berada pada posisi kredit. Ya, benar sekali. Dan saldonya juga demikian. Saldonya juga kita akan catatkan pada posisi kredit. Karena memang modal atau ekuitas sebagai pasifa, saldo normalnya adalah berada pada posisi kredit. Dan setelah kita posting akun modalnya, kita kembali ke jurnal umum dan menuliskan kode akun dari modal tersebut di kolom ref. Ini pertanda baik kas maupun modal telah kita catat atau kita posting di buku besar. Oke, kita lanjut sahabat Smart School. Ragam bentuk buku besar. Ya, tadi kita sudah berikan satu ilustrasi terkait dengan posting ke buku besar. Tetapi sahabat Smart School, perlu kita pahami ada beberapa ragam bentuk buku besar. Tadi hanya satu bentuk yang kita contohkan. Mari kita lihat. Ada berapa saja ragam bentuk buku besar. Ya. Bentuk buku besar atau format buku besar itu ada 3. Ada 3, ingat dengan baik. Ada 3 secara garis besarnya format buku besar. Yang pertama bentuk T. Yang kedua bentuk kontrol. Dan yang ketiga adalah bentuk tafel. Ya. Jadi saya ulangi, ada 3 format ragam bentuk dari buku besar. Bentuk T, bentuk kontrol, dan bentuk tafel. Oke, kita lanjut. Lantas, yang mana disebut bentuk T? Mari kita lihat, sahabat Smart School. Bentuk T adalah format buku besar yang paling sederhana dan paling simple dalam pencatatannya. Di mana di sisi kiri ada kolom debit, ya, dan di sisi kanan ada kolom kredit. Masing-masing kolom debit dan kolom kredit ini
terdiri lagi dari dua kolom, yakni kolom tanggal transaksinya dan nilai transaksinya. Kemudian di akhir periode kita menjumlahkan nilai debit, juga menjumlahkan nilai kredit, kemudian mencari selisih antara keduanya untuk menemukan saldo akun tersebut. Mengapa disebut bentuk T? Ya. Tentu sebagian besar sahabat Smart School bisa memahaminya atau sudah tahu kenapa dan bagaimana bentuk T itu sebenarnya. Sahabat Smart School, ketika kita menarik garis imajiner, ya, perhatikan garis merahnya, akan terlihat bentuk huruf T besar yang membagi dua kolom antara debit dan kredit. Inilah alasannya mengapa bentuk buku besar ini disebut sebagai bentuk T. Ya, mudah bukan? Saya kira sahabat Smart School tidak akan kesulitan memahami penjelasan terkait dengan alasan mengapa format buku besar ini disebut dengan bentuk T. Sebagai ilustrasi, di sini ditunjukkan transaksi yang telah dicatat di jurnal umum. Ada 4 transaksi. 2 diantaranya adalah pada tanggal yang sama, yakni tanggal 2 Januari, di mana disetor modal awal Tuan Adi dan juga diterima pinjaman dari Bank Mandiri. Kemudian tanggal 5 diterima pendapatan jasa dan tanggal 10 dibayar angsuran utang kepada Bank Mandiri dengan nilai masing-masing. Mari kita lihat bagaimana pencatatannya di format buku besar bentuk T. Ya. Simak dengan baik. Tentu langkah awal adalah menuliskan nama akun dari buku besar tersebut disertai dengan kode akun tersebut. Kita lanjut. Ini formatnya. Kita lihat di sisi kiri ada debit, di sisi kanan ada kredit. Nilai transaksi tanggal 2 Januari itu kita catat di posisi debit, kemudian juga 5 Januari di posisi debit sesuai dengan posisinya di jurnal umum. Sementara tanggal 9 Januari itu kita catatkan di posisi kredit dengan nilai 1.500.000. Mohon maaf pada koreksi kesalahan pencatatan di sini. Nah, itu 1.500.000. Kemudian kita totalkan debitnya 1.177 juta, kemudian total kreditnya 1.500.000. Kita perkurangkan selisih antara debit dan kredit ini merupakan saldo dari akun kas, yakni 175.500.000 rupiah. Ini adalah model T. Kita tadi ada 2 akun. Mari kita lihat bagaimana dengan utang bank. Kita lihat utang bank. Utang bank kita kasih kode 221 misalnya. Kemudian posisi debit, kredit sama. Kita lihat transaksi debitnya berapa, transaksi kreditnya berapa. Kita totalkan. Ya. Debitnya 1.500.000, kemudian kreditnya 150 juta, berarti saldo utang kita 148.500.000 rupiah. Oke. Selanjutnya, untuk akun modal sama kita catat juga untuk akun modal dan pendapatan jasa. Nah, cuma di sini perhatikan, ketika tidak ada transaksi di nilai debit, maka kita kosongkan saja tentunya. Atau tidak ada transaksi di posisi kredit, kita kosongkan juga. Jadi bagaimana memperkurangkan? Ya tentu kita kurangkan dengan 0 rupiah. Ya, sebagaimana akun modal. Kita lihat transaksi tanggal 2 Januari 25 juta, total kreditnya 25 juta. Nah, saldonya tetap 25 juta karena di debitnya 0 rupiah. Demikian juga dengan pendapatan jasa. Nilai saldonya sama dengan nilai dari total kredit. Sahabat Smart School, model T adalah model yang paling sederhana, paling simple, tetapi memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Kita tidak mengetahui dengan jelas uraian transaksi yang terjadi pada tanggal tersebut, karena hanya mengemukakan tanggal transaksi dan nilainya. Kemudian kita juga tidak serta-merta dapat mengetahui saldo dari akun tersebut
pada transaksi tanggal terkait. Nanti di akhir periode baru bisa kita ketahui. Jadi di akhir periode baru kita ketahui berapa sih sebenarnya saldonya. Karena di akhir periode lah baru kita hitung total debitnya berapa, total kreditnya berapa. Baru mencari selisih antara keduanya. Kita lanjut sahabat Smart School. Bentuk skontro. Bentuk skontro biasa juga disebut bentuk dua kolom. Kalau kita menghitung format yang ada di atas, ya, tanggal, uraian, ref, debit, tanggal, uraian, ref, kredit, maka kita bisa menghitung ada berapa kolom di sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 10 kolom sebenarnya, ya. Lantas kenapa disebut dua kolom? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Mengapa format ini disebut dua kolom? Ya. Padahal yang terlihat oleh kita formatnya berisikan 10 kolom malah. Ya. Oke, sekarang sahabat Smart School, kita lihat. Ada kolom tanggal seperti biasanya, tentu kita isi dengan bulan dan tanggal transaksi. Uraiannya kita isi dengan uraian transaksi. Ref kita isi dengan sumber pencatatan akuntansi kita, pencatatan akuntansi kita atau transaksi kita, yakni jurnal umum halaman berapa atau neraca saldo halaman berapa. Kemudian nilainya di posisi debit berapa kalau dia di posisi debit. Kalau dia dicatat di posisi kredit, maka kita catat di sisi kanan tanggalnya, uraiannya, refnya, dan kredit berapa nilainya. Kalau kita lihat di sini kita bisa membelah menjadi dua bentuk skontro ini, ya, dengan pemisah garis imajiner berwarna kuning ini kita bisa lihat bahwa nilai transaksi yang di debit kita catat di posisi kredit. Nilai transaksi yang berada di posisi debit kita catat di sisi kanan, sisi kiri, kemudian di sisi kanan kita catat nilai transaksi yang mestinya di kredit. Oke, kita lanjut. Ilustrasi yang sama dengan transaksi yang sama telah dicatat di jurnal umum. Kita catat di model yang kedua. Kita kasih dulu nama perusahaannya Salon Tiara, buku besar, periode, kemudian nama akun, kode akun, dan selanjutnya model atau bentuk dari transaksi yang kita jelaskan tadi, yakni model skontro. Perhatikan dengan baik. Januari tanggal 2 di setor modal awal Tuan Adi, sumbernya jurnal umum _1 halaman 1 maksudnya. Nilainya dalam ribuan 25 juta rupiah, dan kalau dia transaksi kredit kita catat di sisi kanan seperti tadi. Sama dengan model T, model skontro ini tidak serta-merta dapat kita ketahui berapa saldo terakhir pada transaksi yang berjalan. Nanti di akhir periode baru kita dapat mengetahui saldonya berapa. Karena di akhir periode lah baru kita hitung jumlah debit berapa, jumlah kredit berapa, baru mencari selisih antara keduanya. Di situ kesamaannya dengan model T. Ya, benar sekali, dengan model T. Kesamaan model T dengan model skontro ini. Cuma ada kelebihannya model skontro. Model skontro sudah mulai detail, terperinci. Ada uraian, ada ref yang bisa kita ketahui sumber pencatatannya dari mana. Berbeda tadi dengan model T, model sebelumnya. Oke, sahabat Smart School, format atau ragam bentuk yang ketiga adalah bentuk stafel. Namun bentuk stafel ini ada dua macam. Ya, bentuk stafel ada dua macam. Sehingga kalau kita totalkan, sesungguhnya ragam bentuk format buku besar ini ada 4. Karena stafelnya terdiri dari 2. Yang pertama, model bersaldo tunggal atau 3 kolom, dan yang kedua adalah bersaldo rangkap atau 4 kolom. Ya. Jadi saya ingatkan model stafel ini ada 2 macam. Stafel dengan saldo tunggal atau 3 kolom, dan stafel dengan saldo rangkap atau 4 kolom. Mari kita perhatikan dulu yang pertama. Bentuk stafel dengan bersaldo tunggal atau 3 kolom. Lagi-lagi timbul pertanyaan, kenapa ini disebut 3 kolom? Tadi juga disebut
2 kolom, padahal ada 10 kolom secara total. Ini 3 kolom, padahal kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom, tapi disebut 3 kolom. Nah, kenapa demikian? Nanti kita akan bahas di akhir sesi pembelajaran kita. Ya, oke. Perhatikan dengan baik. Untuk model stafel 3 kolom ini, kolom tanggal seperti biasa kita bagi menjadi 2, yang lebih luas untuk nama bulan dan yang lebih sempit untuk tanggal transaksi tersebut. Uraiannya kita isi dengan uraian transaksi sebagaimana yang telah kita buat di jurnal umum, dan refnya lagi-lagi sumber pencatatan debit sesuai dengan posisi pencatatannya di jurnal umum. Ya, jadi ingat, di akuntansi salah satu yang kita pelajari adalah konsistensi. Kalau sebelumnya berada di posisi debit kita catat, maka tentunya kita harus mencatatnya juga di buku besar di posisi yang sama, yakni posisi debit. Oke, kita lanjut. Dan ada kolom kredit dan juga kolom saldo. Saldo tunggal. Jadi saldonya, kolom saldonya hanya 1, tunggal. Kita lanjut, bagaimana model pencatatannya? Sama dengan ilustrasi jurnal umum tadi. Kita catat ke buku besar model 3 kolom atau bersaldo tunggal. Ya, sahabat Smart School, seperti biasanya nama akun dan kode akun sudah menjadi keharusan dalam membuat buku besar. Kita bisa lihat di sini. Kolom tanggalnya kita isi dengan bulan dan tanggal. Uraiannya juga kita isi dengan uraian transaksi. Refnya kita isi dengan sumber pencatatannya JU-1. Artinya kita sumber pencatatannya jurnal umum halaman 1. Betul sekali. Kemudian karena di jurnal umum kita lihat dia berada pada posisi debit, maka tentunya kita catat juga di buku besar di posisi debit. Dengan saldonya, perhatikan di sini. Saldo tanggal 2 Januari, 25 juta posisi debit. Maka saldonya kita isi dengan nilai yang sama, 25 juta rupiah. Dengan asumsi ini adalah perusahaan yang baru beroperasi pada tahun ini. Kemudian tanggal 2, diterima pinjaman dari Bank Mandiri dengan nilai 150 juta di posisi debit. Ketika saldonya di posisi debit, kemudian ketemu lagi dengan transaksi dengan nilai debit, sama-sama debit, maka kita perlakukan dengan cara menjumlahkan keduanya. Ingat sahabat Smart School, prinsipnya ketika kita menemukan transaksi yang sama jenisnya, maksudnya sama-sama debit, debit ketemu debit, atau kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan antara nilai keduanya. Tetapi kalau kita menemukan transaksi dengan jenis yang berbeda, debit ketemu kredit misalnya, maka kita akan perkurangkan. Demikian pula sebaliknya, kalau kredit ketemu debit, kita juga akan memperkurangkan nilai keduanya untuk memperoleh saldo. Sekarang kita lihat, di saldo dengan model buku besar 3 kolom ini, kita serta-merta dapat melihat berapa saldo terakhir pada tanggal transaksi tersebut. Perhatikan dengan baik. Di kolom saldo 25 juta, tanggal 2. Kemudian tanggal 2, tanggal yang sama, ketika ada transaksi diterima pinjaman dari Bank Mandiri, saldo otomatis berubah. 25 juta ditambah dengan 150 juta. Lihatlah saldonya pada tanggal 2 Januari 175 juta rupiah. Demikian pula pada tanggal 5. Kita bisa langsung melihat nilai transaksinya sebanyak 2 juta di posisi debit, dan kita lihat saldonya 177 juta rupiah. Jadi ini yang menjadi pembeda antara model stafel dengan model skontro maupun model T. Bagaimana tadi dijelaskan, model T maupun model skontro itu tidak serta-merta dapat kita ketahui berapa saldo akun dari buku besar tersebut. Kalau model stafel langsung dapat kita ketahui, tidak perlu menunggu akhir periode. Jadi itu yang menjadi pembeda, sekaligus dapat kita katakan menjadi kelebihan dari model stafel ini. Sehingga pembaca buku besar dapat mengetahui dengan mudah berapa saldo dari akun yang terkait
pada buku besar tersebut. Oke, kita lanjut sahabat Smart School. Bentuk stafel yang kedua, sekaligus bentuk atau format ragam buku besar yang terakhir, yakni bentuk stafel bersaldo rangkap atau biasa disebut 4 kolom. Perhatikan dengan baik, ya. Yang menjadi pembeda antara bentuk stafel rangkap dengan bentuk stafel tunggal di kolom saldonya. Perhatikan di kolom saldonya. Di sini di bentuk rangkap atau 4 kolom saldonya terbagi lagi menjadi 2. Ada debit dan kredit. Selebihnya sama dengan model stafel 3 kolom. Lagi-lagi timbul pertanyaan, kenapa ini pula disebut 4 kolom? Padahal kalau kita hitung tidak 4 kolom. Jadi, seperti itu. Oke, nanti kita akan jelaskan. Dan mungkin sudah ada yang mereka-reka, oh disebut 3 kolom karena demikian, 4 kolom demikian, 2 kolom juga demikian. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama. Sahabat Smart School, di kolom tanggal tentunya sama, cara pengisiannya, uraiannya, refnya, debit kreditnya juga demikian. Kita lihat ke ilustrasinya. Perhatikan ilustrasi berikut ini untuk perusahaan Salon Tiara. Buku besar periode Januari 2022. Tentu nama akun dan kode akun satu paket harus dituliskan di atas format bentuk buku besar itu sendiri. Kemudian kita lihat di sini. Di sini transaksi Januari, ya, Januari tanggal 2, uraiannya sama, refnya sama, debitnya, kreditnya. Di kolom saldo yang membedakan, untuk 4 kolom ini saldonya terbagi 2, ada debit dan kredit. Tetapi yang kita isi untuk buku besar kas hanya saldo debitnya. Mengapa demikian? Karena memang akun kas sebagai bagian dari akun aset, saldo normalnya berada pada posisi debit. Sehingga kita lihat pada dasarnya sama Ji dengan model saldo tunggal atau 3 kolom. Cuma kelebihan dari kalau kita mau menyebut itu sebagai kelebihan, tapi yang jelas itu adalah perbedaan antara 4 kolom dengan 3 kolom. Di 4 kolom ini kita dapat mengetahui langsung bahwa saldo kita berada pada posisi debit. Ya, tidak lagi mereka-reka ini debit atau kredit. Tapi kalau kita sudah paham sebelumnya bahwa akun ini saldo normalnya adalah debit dan kredit, maka tentu tidak perlu lagi keterangan dia debit atau kredit. Akan kita pahami dengan sendirinya. Sama dengan 3 kolom, ini juga dapat kita ketahui secara langsung setiap akhir transaksi berapa saldo terakhir dari akun tersebut. Kita lanjut, bagaimana sih contoh buku besar itu untuk satu transaksi yang kemudian dicatat dalam model atau format bentuk buku besar. Mari kita lihat di contoh buku besar yang tersedia. Oke, sahabat Smart School, ya, di awal kita lihat ini ada jurnal umum dengan ragam transaksi. Kalau kalian perhatikan di kolom ref ada kode akun 11 untuk kas di setiap transaksi kas. Ini tentu bermakna bahwa untuk akun kas ini telah dibuatkan buku besar, telah diposting ke buku besar. Sementara untuk modal, ya, belum ada kode akun di bagian kolom ref. Ini tentu bermakna bahwa belum diposting ke buku besar. Selanjutnya perhatikan halaman dari jurnal tersebut, halaman 1 yang nantinya menjadi referensi kita. Kita lanjut. Pertama ke model buku besar bentuk T. Bentuk T, ya. Tadi kita sudah bahas bentuk T. Kenapa disebut bentuk T? Karena ada T yang membagi 2 antara debit dan kredit. Perhatikan dengan baik.
Seluruh transaksi debit kita catat di posisi debit, kemudian kredit juga demikian, kemudian di akhir periode kita jumlahkan posisi debit berapa nilainya, demikian dengan jumlah kredit, dan baru kita temukan saldo dari buku besar tersebut. Oke, sahabat Smart School, yang mana sebenarnya paling relevan di dunia kerja? Ya, sahabat Smart School, di sini kita tidak berbicara mengenai mana yang paling relevan, tetapi mana yang lazim digunakan di dunia kerja. Karena kalau kita berbicara dengan dunia kerja sekarang ini, tentu mereka lebih banyak menggunakan komputerisasi, digitalisasi akuntansi itu sendiri. Sehingga satu proses akuntansi dalam proses jurnal, satu kali kerja bisa langsung sampai kepada pelaporan keuangan sementara. Tetapi yang lazim digunakan adalah model 4 kolom. Ya. Sehingga nanti kita juga dalam pembelajaran selanjutnya akan lebih banyak membahas model 4 kolom, model Staffel 4 kolom. Itu lazim. Ataukah model 3 kolom. Nah, di perbankan misalnya, itu kalau kita buka buku rekening kita, itu nampak terlihat model 3 kolom, model Staffel. Jadi kalau dikatakan yang mana relevan di dunia kerja sekarang ini, pada intinya sahabat Smart School, pembelajaran kita adalah mengenalkan konsep akuntansi itu sendiri. Di dunia kerja nanti lebih banyak pencatatan itu dilakukan secara digital, sehingga ketika kita melakukan satu proses jurnal, bisa saja langsung selesai buku besarnya dengan pengaturan aplikasinya. Ya, seperti itu. Tapi yang lebih penting dari ini adalah memahami konsepnya, bagaimana melakukan posting dari jurnal umum ke buku besar. Kita lanjut ke model Skontro 2 kolom. Nah, Skontro 2 kolom seperti ini modelnya. Sama dengan tadi model T, model Skontro atau model 2 kolom ini juga tidak dapat kita ketahui secara sistematis saldo masing-masing transaksi pada tanggal yang terkait. Nanti di akhir periode baru kita hitung, kita jumlahkan debitnya berapa, kreditnya berapa, baru kita hitung dengan cara memperkurangkan debit dan kredit atau kredit dengan debit sehingga diperoleh saldo dari akun tersebut. Ya, oke, di sini saya juga ingin menjelaskan kenapa disebutkan 2 kolom. Ya, padahal kalau kita hitung ada berapa kolom ya? Nah, 3 kolom kenapa demikian juga, 4 kolom demikian juga. Mengapa demikian? Yang dihitung sebagai kolom untuk bentuk atau format buku besar adalah kolom yang nantinya diisi dengan nilai nominal transaksi. Kita lihat di sini ada 2 kolom yang diisi dengan nilai nominal. Kolom debit dan kolom kredit. Ya, ada 2 kolom, makanya disebut 2 kolom. Demikian juga dengan bentuk Staffel 3 kolom. Ya, kenapa disebut 3 kolom? Kita lihat ada kolom debit, ada kolom kredit, dan kolom saldo yang menjadi perhitungan penyebutan kenapa disebut 3 kolom. Nah, dan terakhir bentuk Staffel 4 kolom. Kita lihat di sini juga ada 4 kolom yang akan diisi dengan nilai nominal. Debit, kredit, kemudian debit, kredit di bagian saldo. Jadi totalnya ada 4 kolom yang akan nanti diisi dengan nilai nominal transaksi. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kolom kredit masih kosong nilainya. Iya, nanti diisi tentunya dengan akun buku besar terkait saldo normalnya berada di posisi kredit. Misalnya untuk modal, pendapatan, dan juga utang yang saldo normalnya memang berada pada posisi kredit. Sehingga sahabat Smart School terjawab sudah. Nah, mengapa disebut 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom? Oke, ini kira cukup jelas. Kalau untuk Staffel, kelebihan dari bentuk Staffel, kita dapat serta-merta mengetahui besaran nilai saldo dari transaksi tersebut pada tanggal terakhir transaksi. Seperti tadi yang telah kita bahas sebelumnya. Oke, sekarang sahabat Smart School, sebagai simpulan dari pembelajaran kita kali ini, mari kita lihat
Simpulannya apa sih sebenarnya dalam pembelajaran kita? Ya. Pertama, ya, what? Apa sih yang dimaksud dengan buku besar? Ya. Buku besar disebut buku besar bukan karena ukurannya besar, tapi lebih kepada fungsinya yang besar dalam proses pencatatan transaksi keuangan dalam akuntansi. Ya, buku besar sesungguhnya adalah daftar pencatatan transaksi akun yang sejenis yang dicatat secara kronologis, kemudian terperinci dan disertai dengan nilai saldo akun tersebut. Ya, buku besar adalah bagian dari tahapan pencatatan akuntansi atau recording. Kemudian yang kedua, when, kapan sih pencatatan atau posting ke buku besar itu dilakukan? Ada dua pendapat dan keduanya tidak bisa dipersalahkan. Ada pendapat mengatakan bahwa buku besar itu dicatat nilainya atau posting kita lakukan di buku besar setelah seluruh transaksi jurnal umum telah kita catat di akhir periode. Ini berarti buku besar nanti dibuat setelah akhir periode. Ya. Ini juga bisa satu pendapat, tapi pendapat yang berbeda mengatakan bahwa buku besar ini pencatatannya atau posting di buku besar ini dilakukan setelah pencatatan transaksi di jurnal umum pada tanggal transaksi tersebut. Jadi begitu transaksi tersebut dicatat di jurnal umum, langsung diposting ke buku besar pada hari yang sama atau pada waktu yang sama dilakukan. Sehingga langsung dilakukan cross check antara buku besar dengan jurnal umum. Apapun itu, yang penting dan yang paling utama bahwa kita pahami pencatatan di jurnal umum dan pencatatan di buku besar adalah suatu langkah atau tahapan dalam akuntansi yang terintegrasi. Ya. Saya kira demikian pembelajaran kita hari ini. Tentu mohon maaf dengan ketidaksempurnaan apa yang dapat kita pelajari hari ini. Dengan keterbatasan waktu, tidak semuanya dapat kita bahas bersama. Namun, saya yakin dengan pendampingan ibu bapak guru di sekolah, ibu bapak guru yang hebat, tentu sahabat Smart School dapat memahami lebih baik lagi materi yang telah dipaparkan tadi. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudiansyah pamit undur. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.